sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan. Akhirnya Roy kontol iki wis utek mati. Lah apa itu kok? Lah kowe ngerti jasa asli enggak? Cuk jancuk bajingan asu ya. Gawe ruwete negara. Kontribusimu apa? Sewasu. Geger ayo geger debat mbi aku. Ya. Jadi menteri wae dipecat. Ora iso nyambut gawe ngono kok geger. Surya, lucu kali aku nengok kau. Kau katanya sebagai ahli. Kayak mananya inimu? Harusnya kalau kau nggak pernah nengok data dokumen asli seseorang, janganlah kau bilang-bilang kalau itu palsu. Kecuali pakai biji mata kau menengoknya. Udah, kau pun taunya cuma nyinyir aja. Gitu dilawan anak kecil kau, di mopnya kau tak bisa kau balikkan mop itu. Itulah hati kau bermasalah. Kalau kau bilang palsu, UGM aja sudah mengatakan dia mahasiswanya, berarti dia pernah bersekolah di situ. Kok ada hak muncul kau membilangkan itu palsu? Nanti jangan-jangan kau yang palsu. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Jantung aman jantung? Tidur nyenyak tidur? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam? Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Duh, ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Aduh. Kang Panci sekarang bawa-bawa nama masyarakat, bawa-bawa Presiden Prabowo. Kenapa? Mau minta perlindungan? Kau takut, panik setelah Pak Jokowi ambil tindakan. Selama ini kau menganggap remeh Pak Jokowi, ya kan? Selama ini kau mengusik Pak Jokowi. Selama ini kau teriak-teriak bilang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sekarang Pak Jokowi ingin membuktikan kepada kau, Roy Suryo, jangan kau pernah cari-cari alasannya. Nanti kau ketemu Pak Jokowi di pengadilan supaya kau lihat ijazah aslinya, ya. Dan kami berharap Pak Jokowi jangan kasih ampun manusia laknat ini. Harus masuk penjara supaya tidak merusak negara ini. Kau itu perusak negara, tidak pantas ada di negara ini, paham Pak? Kalau diperhatikan matanya, kayaknya Pak Roy Suryo berhari-hari nggak tidur ya. Matanya ini agak sayu gitu, terus kayaknya lemah, lesu, terus itu kayaknya capek ya Pak ya, ngadepin para wartawan, wawancara terus, klarifikasi terus, sampai berbusa-busa itu Pak. Yang sabar ya Pak Roy. Memang benar harus banyak berdoa biar cepat selesai semuanya. Lagian sih Pak Roy, gimana ya Pak, sampai nggak bisa berkata-kata. Ya, yang sabar ya Pak, sabar, ditunggu prosesnya, dijalanin. Kadang hidup itu tidak sesuai harapan. Kalau orang gentleman itu Pak, apalagi Bapak seorang laki-laki pakar gitu ya, laki-laki itu harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Ya, sabar ya Pak.
Aduh. Nah kan, sekarang Pak Jokowi udah melaporkan yang menganggap ijazahnya palsu. Nah, komen, setuju nggak kalau Roy Suryo di penjara? Coba komen nih. Aduh. Ditakut ya, persoalan nggak jelas gimana lah, kan katanya lu sendiri yang bikin orang gaduh se-Indonesia gara-gara ijazah lu. Terus yang katanya ngaku-ngaku dokter, terus Mbah Rais, kan lu sekarang gian dilapor sama Jokowi, lu malah blunder. Roy. Jadi gimana, takut ya diaduin? Makanya punya congor dijaga. Nah kan sekarang jadi lu yang blunder, lu yang takut. Mendingan ngasih ijazah aslinya di persidangan biar lu lihat. Pas bener fakta nyatanya lu yang dipenjara sama 3 yang itu tuh. Ih, seru nih babak. Guys, kita melihat ya kepanikan banget di wajah dari Roy Suryo ya, yang dulu sangat getol banget. Dia menjadi salah satu promotor sekaligus provokator yang menuduh Pak Jokowi itu ijazahnya palsu ya. Kemudian dia punya kelompok yang sama-sama punya sakit hati terhadap Pak Jokowi. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi melaporkan Pak Suryo Panci ini bersama teman-temannya ke Bareskrim dan saat ini sedang dilimpahkan perkaranya di pengadilan, wah sekarang mulai membangun narasi, Pak Prabowo jangan mau diadu domba ya. Masa presiden membiarkan anaknya diadu domba dan seterusnya. Suryo, penjara. Bang Roy, mental aman. Yang ngadu domba anak bangsa juga siapa Pak selama ini? Toh selama ini Pak Jokowi diam saja. Tapi kan abang yang bikin ontran-ontran, bikin gaduh, bikin riuh di media sosial. Gak ada selama ini Pak Jokowi itu ngurusin orang-orang seperti kalian ini gitu loh. Bagi dia itu dianggap lalu saja gitu. Tapi makin kesini kok kalian semakin jumawa. Lalu ketika Pak Jokowi diam saja, kalian anggap Pak Jokowi itu pengecut. Nah, sekarang ketika Pak Jokowi ambil sikap untuk menunjukkan kepada halayak bahwa kalianlah yang bikin kegaduhan luar biasa ini, sekarang kalian minta tolong ke Pak Prabowo. Mau ketawa gak sih kita? Tapi itulah, Tawa. sebaik apapun kita menjelaskan kepada orang, kalau dasarnya sudah tidak suka, nggak bakalan masuk. Tapi tanpa kita menjelaskan kepada orang yang sudah paham dan ngerti, orang akan tahu dengan sendirinya kok gitu loh. Jadi saya pikir publik bisa menilai. Sebenarnya sih hanya ngotori tangan Pak Jokowi saja, tapi mau nggak mau harus turun. Karena kalian kalau dibiarkan makin merajalela, nggak karuan kegaduhannya gitu. Jadi siapkan mental Bang Roy dan kawan-kawan, karena kebenaran akan menemukan jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Jokowi sudah bertindak, sudah menentukan langkah, maka setiap musuhnya tak bakalan selamat, tak bakalan lolos dari jeratan hukum. Itulah yang dialami oleh 5 orang yang melaporkan ijazah palsu Pak Jokowi, dari Roy Suryo, Dr. Tipa, Riza Fadila sampai Rismon Sianipar. Tunggulah waktunya, kalian semua bakalan ditangkap oleh pihak kepolisian. Kalian bakal menggunakan rompi oranye dan kalian bakalan menyesali perbuatan kalian. Karena kalian tuh tidak lebih dari provokator. Kalian tuh orang jahat semua. Kalian tuh orang-orang yang tidak tahu diri. Kalian tuh adalah orang-orang yang hanya membuat keributan di negara ini. Kami sangat mendukung kelima pelaku itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Jangan lagi ada banding. Kalau bisa dipenjara seumur hidup. Karena mereka ini sudah keterlaluan. Negara lain sudah sibuk mengurusi tentang teknologi dan ilmu pengetahuan. Negara kita sibuk mengurusi ijazah palsu. Sampai kapan negara kita seperti ini? Tak bisa maju seperti ini. Gara-gara kelima orang inilah kami sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung Bapak Jokowi melawan mereka di proses hukum.
Semoga Pak Jokowi menang pengadilan dan mereka semua bisa ditahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Kalau perlu dipenjara seumur hidup, kami sangat mendukung Bapak. Itu aja sih, terima kasih.